Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi dari nikmat Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah, terutama kita berada di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Amalan-amalan yang ada di dalamnya adalah amalan yang mulia pula, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan barakah. Rasulullah SAW mensifati bulan ini dengan sebutan barakah. Apa itu barakah? Barakah adalah kathratul khair wan nama fih, kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan kebaikan yang sangat banyak itu kebaikan yang senantiasa justru malah bertambah banyak. Kebaikannya malah bertambah banyak dan bertambah banyak. Semakin seseorang mengisinya, maka semakin besar kebaikan yang dia peroleh. Itulah yang namanya barakah. Sebagaimana Allah mensifati Al-Quran juga dengan sifat yang sama. Inna anzalna kitaban mubarakan. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu mubarakun. Di surat Sad ya. Kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkannya dengan penuh keberkahan. Jadi Allah sebut ini adalah sebuah keberkahan. Bulannya berkah dan Al-Qur'annya berkah. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam waktu yang singkat, 30 menit ke depan, kita akan bicara tentang sebuah amalan yang mulia di bulan yang mulia ini. Ada ungkapan, saya tertarik dengan penjelasan menarik sekali ini, penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang hakikat dari sebuah puasa. Nah, inilah puasa yang sebetulnya. Inilah amalan yang sebetulnya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis Harith Al-Mu'alla yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadis yang sahih. Beliau jelaskan hadis ini yang panjang ini dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Hadisnya bunyinya, saya penggal yang berkaitan dengan masalah puasa saja. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Wa amarakum bis-siyam." Dan Allah memerintahkan kalian berpuasa. Fa inna mithla dhalika mithlu rajulin fi asabatin ma'ahu surrah fiha miskun. Ini perumpamaan yang indah sekali, ya. Allah memerintahkan kalian itu puasa, dan perumpamaan orang yang berpuasa seperti seseorang yang memiliki kantong, ya. Kantong ini kantong, di kantongnya itu ada minyak wangi, ini terjemahan bebasnya, ya. Di kantongnya
ada minyak wangi. Minyaknya minyak misik, minyak wanginya adalah minyak misik yang kualitas sangat bagus sekali. Fakulluhum ya'jab au ya'jabuhu rihuh. Setiap orang yang berada di situ kagum dengan dia. Kagum dengan baunya dia yang sangat wangi. Ya. Kagum dengan baunya yang sangat wangi sekali. Wa inna rihas siyam atyab indallahi min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini sering kita dengar. Tapi yang penting dari sini adalah penjelasan dari hadis ini yang luar biasa. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, innama mathala sallallahu alaihi wasallam dzalika bis sahibis surrah allati fiha al-misk. Rasulullah SAW membuat perumpamaan orang yang berpuasa seperti orang yang ngantongin minyak wangi, minyak misik. Jadi ini perumpamaan orang yang berpuasa diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang yang ngantongin minyak misik. Li'annaha mastura 'anil 'uyun. Enggak kelihatan. Nih, minyaknya kan tidak kelihatan, dia kantongi. Minyak kecil dan minyaknya pun di dalam kantong seperti ini, dalam kantong. Kemudian kantongnya ini pun dikantongin lagi sama dia. Sudah tidak ada yang tahu dan tidak ada kelihatan. Jadi minyak misiknya berada di kantong ini, tertutup seperti ini. Kemudian dia kantongin lagi. Sudah tidak ada yang melihat minyak ini. Mastura 'anil 'uyun, tidak ada yang melihat. Makhbu'a tahta thiyabih, tersembunyi di balik bajunya dia. Ya. Ka'adati hamilil misk, seperti layaknya rata-rata orang memegang minyak wangi. Seperti ini. Wa hakadha sha'im, shaumuhu mastur an musyahadatil khalqi. Demikianlah puasa. Puasanya dia itu tak terlihat oleh kebanyakan orang. Ya. Puasanya dia tak terlihat oleh kebanyakan orang. La tudrikuhu hawasuhum. Pandangan mereka juga nggak bisa melihat. Panca indera mereka juga tidak bisa melihatnya kalau dia ini lagi berpuasa. Wasaim huwallazi samat jawarihuhu 'anil atham. Lalu beliau menyebutkan hakikat dari puasa ini. Itu amalan-amalan yang dia perbuat sebetulnya. Ya. Dari sini kita bisa menarik perhatian satu poin, yaitu poin keikhlasan yang luar biasa. Ya, poin sebuah keikhlasan yang luar biasa yang ada pada diri orang yang berpuasa. Inilah yang mahal, inilah sebuah keimanan yang luar biasa. Kemudian yang kedua beliau mengatakan orang yang berpuasa itu adalah samat jawarihuhu 'anil atham, yaitu orang yang berpuasa anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Walisanuhu, dan lisannya juga dia berpuasa dari bohong, dari ucapan-ucapan yang kotor, dari kesaksian-kesaksian yang palsu. Wa batnuhu 'anit ta'am wasyarab, dan perutnya berpuasa dari makan dan minum, tidak makan dan dia tidak minum. Wa farjuhu 'anir rafath, dan kemaluannya juga dia berpuasa dari hal-hal yang dilarang di situ. Berarti orang yang berpuasa, kata beliau, fa in takallama lam yatakallam bima yajrah saumuhu. Jika dia berbicara, maka dia tidak berbicara dengan sesuatu yang bisa merusak puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsid saumahu. Jika dia berbuat sesuatu, maka perbuatan yang dia lakukan itu tidak merusak puasanya juga. Fayakhruj kalamuhu nafi'an salihah, sehingga tutur kata yang keluar pada dirinya adalah tutur kata yang bermanfaat, yang baik buat dia. Wa kadzalika a'maluhu, begitu juga amalan-amalan dia. Ya. Dia berbuat amalannya baik, ucapannya baik. Fahiya bimanzilatir raiha alladhi yashummuha man jalasa hamilan miski.
Inilah perumpamaan orang yang duduk di samping orang yang membawa minyak wangi tadi. Orang yang memakai, maksudnya disebut sekedar ngantongin, ya, tak terlihat oleh diri orang lain. Inilah perumpamaan orang yang menggunakan minyak wangi di samping temannya itu tadi. Kadzalika man jalasa sha'im intafa'a bi mujalasati. Begitulah orang yang duduk di samping orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan banyak manfaat dari dia. Wa amina fiha minaz zur wal kadhib wal fujur wal zulm. Dia akan terbebas dari yang namanya kebohongan, ucapan kotor, dan perbuatan-perbuatan yang zalim. Hadza huwa shaumul masyru'. Inilah puasa yang benar-benar namanya puasa. La mujarrad al-imsak anit ta'am wa syarab. Bukan hanya sekedar tak makan dan tak minum jamaah. Jadi inilah gambaran dari hakikat sebuah amalan. Sekali berbuat, maka dia mendapatkan banyak rentetan kebaikan. Inilah yang namanya barokah itu. Ibarat pepatah mengatakan, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali dia melakukan sebuah amalan, maka dia mendapatkan banyak kemuliaan. Maka dia melakukan banyak amalan. Apa itu? Keikhlasan. Yang kedua adalah apa? Ucapan. Ya, dia jaga ucapan dia. Kemudian yang ketiga adalah kemaksiatan. Dia tak bermaksiat. Makanya kita dapati hadis-hadis yang sering dibacakan di bulan Ramadan ini. Dan ini yang harus kita terus baca. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal yang dilakukan seorang hamba itu punya dia. Satu kebaikan bi asyri amthaliha, 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 dhif, sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untuk saya. Dan hanya saya yang mampu membalasnya. Artinya pahalanya jauh berlipat-lipat ganda. Kemudian, makanya hadis pula yang sering kita dengar. Man shoma Ramadan iman ihtisab. Siapa yang Ramadan puasanya karena iman, mengharap pahala di sisi Allah, dosanya diampuni. Sisi lain Ibnu Qayyim juga menjelaskan perihal orang yang sholat ini memang. Ada orang yang sholat tak perhatian dengan tata cara sholat. Wuduknya nggak perhatian, sholatnya asal-asalan. Ada tipe yang kedua orang sholat, dia perhatian dengan tata caranya, tata cara sholat, apa semua dia perhatiin. Cuman kerap kali masih digoda dan diganggu oleh setan. Yang ketiga, inilah orang yang benar-benar khusyuk munajat kepada Allah. Begitulah orang yang berpuasa. Orang yang puasanya asal-asalan. Tidak peduli mana yang batal, mana yang ini, dia sudah cuek aja. Ada yang kedua, dia perhatian dengan puasanya. Tapi dia kerap kali diganggu oleh setan. Sehingga mulutnya tak bisa dijaga. Perbuatannya kerap kali muncul kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti dia puasanya tak berdasarkan iman. Tak mengharapkan pahala dari Allah. Ada yang puasa karena faktor momen saja. Oh ini bulan puasa, udah deh. Ikut-ikutan. Bukan karena iman, kecintaan dia kepada Allah. Penganggungan dia kepada Allah, kepatuhan dia kepada Allah, bukan atas dasar itu. Ngikut arus saja. Ini yang tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga kerap kali dia masih terjebak dengan godaan-godaan syaitan. Puasa yang hakiki adalah sekali mendayung, dia bisa mendapatkan 5-6 pulau terlampaui. Banyak amalan yang bisa diperoleh. Sisi ucapan, mulut ini.
sisi perbuatan, berarti dia bisa terbebas dari maksiat. Makanya Rasulullah SAW pun mengatakan as-shaumu junnah, puasa ini melindungi dirinya dari kemaksiatan. Fa in kana shaum yauma shaumi ahadikum, kalau dia berpuasa, fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal, jangan mengucapin ucapan kotor, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat sesuatu yang bisa merusak puasa itu. Inilah, lihatlah ketika Allah mensifati hamba-hamba Allah ibadur rahman yang di surat Al-Furqan ayat 63-64, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Begitulah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba dari zat yang memiliki nama rahmah, kasih sayang, kebaikan. Siapa hamba-hambanya ini? Ciri-cirinya, mereka ketika berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu', kerendah hatian. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil itu mengajak bicara, dia menghindar dari bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat. Yang dimaksud jahil di sini adalah orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan. Dia menghindar dari mereka. Wa'arid 'anil jahilin, di surat Al-A'raf, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang terus berbuat maksiat. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu mereka-mereka yang di malam harinya sholat. Lihatlah jamaah, ini ada pada diri siapa semua ini? Tentu kalau kita cermati, ini akan ada pada satu amalan yang namanya puasa. Tapi di dalamnya ada amalan-amalan yang luar biasa. Tentu dengan catatan dia melakukan itu karena cintanya dia kepada Allah, ta'zim, pengagungan dia kepada Allah, khudu', kepatuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga pun ini akhirnya dilakukan dengan penuh kenikmatan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal dalam konteks sholat, ya Bilal, arihna bis sholat. Wa Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Mereka menganggap sholat istirahat sebuah kenikmatan, karena hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, hatinya dipenuhi pengagungan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Dia kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Sehingga sholat, puasa, mereka lakukan dengan apa? Dengan penuh enjoy, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga sekali mendayung, dia banyak mendapatkan amalan. Jaga lisannya dan menjaga perbuatannya dari maksiat. Ini ciri ibadur rahman. Subhanallah. Ya, ini yang sering kita lihat. Waqad kana qiyam, inilah yang disebutkan di surat Al-Furqan tadi yang sering kita baca. Itu ada di dalam orang yang berpuasa. Berarti dia puasa, berarti yang kedua adalah di malam harinya dia qiyam. Dan kajian disebut oleh Imam Ibn Rajab di Lataiful Ma'arif, bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang melakukan jihad. Jihad apa? Di pagi harinya dia berjihad dengan puasanya. Di malam harinya dia berjihad dengan sholat tarawih. Jadi kalau lucu sekali kalau kita melihat di masyarakat ada orang puasa tapi nggak sholat. Gimana ceritanya ya? Dia puasa tapi dia nggak sholat. Atau dia puasa tapi sholatnya bolong-bolong. Inilah sholat, inilah puasa dengan sholat. Makanya di riwayat yang lain disebutkan man qama Ramadan, siapa yang melakukan Ramadan ini dengan qiyam, qiyam dengan tarawih. Man shalla ma'al imam kutiba lahu qiyamal lail, siapa yang salat bersama imam maka dia dicatat seperti salat semalam suntuk. Lihat indahnya keutamaan tarawih berjamaah. Sekarang dalam kondisi kita wabah, berjamaah di mana? Di rumah. Anda bisa berjamaah dengan keluarga. Itu pun
masuk dalam kategori ini. Siam, qiyam, fadilah menjaga keutamaan, menjaga mulut, menjaga diri dari maksiat, luar biasa. Ya, luar biasa. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini ibadah, adalah ibadah yang agung. Qiyam, man qama Ramadan, iman, syaratnya iman jemaah. Kalau tanpa iman, maka qiyam yang dia lakukan paling hanya sekedar malam pertama, malam kedua, malam ketiga saja. Dia akan lepas selesai dari itu semuanya. Subhanallah. Kana qiyamal lail da'bun Nabi SAW wa ashabuhu. Salat malam inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW salat tarawihnya itu pertama-tama di rumah berjamaah. Sendiri. Kenapa sendiri? Sendiri ini bukan berarti lebih utama salat tarawih sendiri, tidak. Rasulullah SAW sendiri karena takut itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi tetap berjamaah, para ulama mengatakan afdal. Ya. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, qiyamul lail fa inna Rasulullah sallallahu kana la yada'u. Rasulullah sallallahu tak pernah meninggalkannya. Lihat, saum wa qiyam, tak pernah meninggalkannya. Berarti ibarat ini tuh in one, 2 1. Satu sebetulnya. Orang yang berpuasa adalah orang yang qiyam. Wa kana idza marida au kasal shalla qa'idah. Kalau beliau sakit atau mulai malas, lihat ini Rasulullah SAW, ini syariat lah ya. Kalau beliau mulai sakit atau malas, beliau tetap sholat walaupun dengan duduk. Nah, kan kita tahu sholat sunnah, walaupun seseorang itu sehat, dia boleh duduk. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib Anda sehat berdiri. Duduk itu kalau memang benar-benar tak mampu berdiri sama sekali, baru kita boleh untuk melakukannya dalam kondisi duduk. Tapi kalau sholat sunnah, boleh kita. Tapi ingat, pahalanya berbeda dengan orang yang berdiri. Jadi kalau mulai malas, beliau sholatnya duduk. Kana Umar radhiyallahu anhu yusalli minal lail masya hatta idza kana nisfal lail ayqadha ahlahu lis-shalah. Umar ibn al-Khattab sholat malam Ramadan, beliau terus sholat sampai pertengahan malam. Kalau sudah sampai pertengahan malam, beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. As-salah, as-salah. Kemudian beliau mengatakan, ayo sholat, ayo sholat. Abdullah bin Umar membaca ayat surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Ini adalah sifat hamba Allah. Adakah hamba-hamba Allah yang lebih mulia dari ini? Yaitu mereka yang sholat di malam, sujud, bangun, dia hanya takut akan azab di akhirat nanti. Subhanallah. Ini amalan-amalan yang indah jamaah. Kemudian satu lagi, amalan indah yang berada di bulan Ramadan adalah sedekah. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi, ditingkatkan lagi sedekah beliau ketika bulan Ramadan itu tiba. Kana ajwad bil khair minar rihil mursalah. Sampai digambarkan kedermawan Rasulullah SAW itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Sangat dermawan. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, sedekah yang paling mulia itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Zaid bin Aslam dari ayahnya mengatakan, saya mendengar Umar ibn al-Khattab berkata, amarana Rasulullah SAW an natasaddaq wa wafaqa dzalika malan indi. Rasulullah SAW menyuruh kita bersedekah. Saat itu saya lagi memiliki harta. Lalu saya mengatakan, hari ini saya mengalahkan Abu Bakar. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dari sisi sedekah.
Fajitu binisfi mali, lalu saya bersedekah dengan separuh hartaku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma'abqaita li ahlik, berapa yang kamu kisahkan wahai Umar untuk keluargamu? Saya mengatakan, seperti itu wahai Rasulullah SAW. Berarti separuhnya. Wa ata Abu Bakar bikulli ma indah. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Beliau mengatakan, ma'abqaita li ahlik, apa yang kamu sisahkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Saya sisahkan mereka di bawah pertolongan Allah. Subhanallah. Demikianlah para jamaah, mereka para sahabat dulu memberikan sedekahnya di bulan Ramadan. Berupa apa? It'amu ta'am, ngasih makan fakir miskin. Berbuka, ngasih mereka untuk berbuka. Ngasih mereka untuk sahur. Dan memberikan kepada mereka sembako. Seperti di dalam surat Al-Insan, Allah cerita tentang ciri-ciri penghuni surga. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbi. Penghuni surga itu dahulunya di dunia rajin memberi makan dengan makanan yang dia cintai. Bukan dia nggak suka terus dikasih orang, dia dapat ada pahalanya, tapi yang paling afdal yang dia sukai itu yang dikasihkan kepada orang. Miskinan wa yatiman wa asira, yang dia kasih adalah orang miskin, anak yatim, tawanan. Mereka mengatakan, innama nut'imuhum liwajhillah, saya memberikan makan ini karena mengharapkan ridho Allah saja. Tadi iman, kecintaan hatinya. Lalu apa? Fajazahum bima sabaru, atas kesabaran dia dalam melakukan ketaatan ini, Allah balas. Apa itu balasannya? Jannatan wa harira, Allah kasih surga dan kain-kain sutra di surga. Subhanallah. Bahkan para ulama salaf dulu lebih demen bersedekah daripada yang lain. Apalagi bulan Ramadan. Apalagi dalam kondisi wabah. Banyak sekarang orang-orang yang berkesulitan. Kita bantu mereka. Subhanallah. Ayyu mu'min at'ama mu'minan ala ju'in. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis yang hasan, tidaklah orang beriman yang memberi makan saudaranya yang beriman yang lain. Ala ju'in, saudara yang beriman dia itu dalam kondisi kelaparan. At'amahullahu min thimaril jannah. Kelak Allah akan kasih buah-buahan surga buat dia. Maksudnya apa? Ya maksudnya masuk surga. Dia masuk surga, di surga dia dikasih buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala dhama, siapa yang memberikan minuman saudaranya muslim yang kehausan, saqahullah min ar-rahiqil makhtum, Allah kasih minuman surga yang namanya rahiqul makhtum. Yusqawna min rahiqil makhtum khitamuhu misk, mereka akan mendapatkan minuman namanya rahiq makhtum yang nanti hidangan penutupnya adalah dicampur dengan misk. Subhanallah. Subhanallah. Jadi inilah jamaah amalan-amalan yang mulia yang ada di bulan Ramadan. Ngasih makan, memberi buka puasa. Man fattar sa'iman kana lahu mithlu ajrihi, siapa yang ngasih buka puasa dapat pahalanya. Min ghairi an yanqusas min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang dikasih makan. Dia sendiri puasa. Lalu ngasih buka puasa berapa orang? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Berarti dia puasanya seperti puasa 6 orang. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Begitulah, ngasih sembako. Lalu sembako itu dipakai untuk berbuka. Dipakai untuk sahur. Ini nikmat luar biasa. Atakum Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian. Inilah Ramadan, bulan yang penuh berkah. Belum lagi jamaah kalau kita bicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang Allah turunkan Al-Quran di sini. Panjang lagi pembahasannya. Syahrul Ramadan unzila fil Quran, Allah turunkan Al-Quran di sini.
di bulan Ramadan. Semua kitab suci di riwayat Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan bahwa semua kitab suci, mulai dari kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, semuanya, Nabi Musa, Nabi Isa, semua kitab suci para nabi-nabi itu dulu ternyata diturunkan di bulan Ramadan. Di riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Allah turunkan ini Al-Quran jumlah wahidah, satu gelondong dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, satu gelondong. Itu kapan? Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami turunkan Al-Quran di bulan yang penuh berkah. Di surat Fussilat, surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Di hadis dari riwayat Imam Ahmad disebutkan khalaina min 24 min Ramadan. Diturunkan Al-Quran di tanggal 24. Ini kita tidak masuk dalam perdebatan para ulama di sini. Yang jelas di malam Al-Qadar. Kemudian dari langit bumi diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap sesuai dengan kondisinya. Demikianlah para ulama dulu. Imam Malik meninggalkan hadis. Beliau hanya fokus di bacaan Quran. Itulah para ulama, membacanya, tadabburi maknanya. Ya, kita baca juga, kita tadabburi maknanya juga, dan kita juga mencoba menghafal. Ya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi inilah amalan-amalan mulia jamaah secara singkat, ya, yang ada di bulan Ramadan. Semoga kita memiliki minyak wangi yang indah, semerbak harum sekitar kita dengan kita hidupi dengan amalan-amalan ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga manfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.